Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi di RBN Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, apa pengertian dari gelar Yesus disebut sebagai anak manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama ini kita seringkali mendengar gelar-gelar Yesus seperti Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Mesias atau Kristus, Yesus Nabi, tetapi agak jarang kita mendengarkan bahwa ada satu gelar yang dipakai oleh Yesus untuk dirinya, yaitu anak manusia. Harap Bapak Ibu bisa mengikuti penjelasan saya di video ini dari awal sampai selesai, supaya Bapak Ibu dapat mengerti apa pesan penting yang mau saya sampaikan melalui kebenaran yang saya bahas ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak gelar panggilan kepada Yesus di dalam Alkitab. Yang pertama, kita tahu bahwa Yesus disebut sebagai anak Allah. Berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah, ini sangat banyak kita temukan di dalam Alkitab. Tetapi perlu kita memahami bahwa Yesus anak Allah tidak pernah dipahami oleh orang Kristen berkata atau berarti dalam makna biologis. Tetapi orang Kristen memahami bahwa Yesus anak Allah menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Allah, firman menjadi manusia. Dan anak Allah di sini adalah sebuah sebutan, bukan makna biologis seperti yang dipahami oleh beberapa orang, bahkan hampir semua orang mantan-mantan Kristen. Dan saya mengatakan pemahaman mereka itu keliru, dan mereka pun saat Kristen sudah keliru, sehingga ajaran-ajaran mereka menjadi keliru semuanya. Yang berikut, Yesus juga disebut anak Daud. Ada banyak ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus anak Daud. Hal ini terlihat dari silsilah, sebagaimana dituliskan di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Di dalam Injil Matius ditulis melalui jalur Yusuf, sedangkan di dalam Injil Lukas ditulis melalui jalur Maria, di mana Maria dan Yusuf ini adalah sama-sama keturunan Daud juga. Jadi Yesus disebut anak Daud ini berbicara karena Yesus hadir di tengah-tengah Israel dalam budaya Israel. Dan garis keturunan saat firman menjadi manusia itu memakai garis keturunan Raja Daud, sehingga Yesus disebut sebagai anak Daud. Yang berikut kita melihat juga di dalam Alkitab, begitu banyak gelar kepada Yesus yang disebut sebagai Tuhan. Kata Tuhan dalam teks Yunani itu adalah kata kurios. Dan kata kurios ini dapat juga diartikan sebagai penguasa, pemilik, tuan, atau junjungan. Jadi orang Kristen ketika mengatakan Yesus adalah Tuhan, artinya adalah Yesus adalah kurios. Yesus adalah pemilik hidupnya. Yesus adalah tuan atas hidupnya. Itulah arti dari kata gelar Tuhan kepada Yesus Kristus. Di dalam channel ini saya sudah pernah membahas topik tersebut dengan judul memahami arti kata Tuhan dan kata Allah dalam kitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu bisa menontonnya. Yang berikut kita melihat gelar Yesus di dalam Alkitab adalah Rabi atau guru. Murid-muridnya memanggil Yesus sebagai guru. Bahkan saya katakan Yesus ini adalah maha guru, sebab dia seorang guru yang mengajar dengan hikmat dan kuasa, di mana ajarannya hidup di dalam kehidupan setiap orang yang mengikutinya. Bahkan ajarannya itu penuh kuasa, dan dia juga meneladankan ajarannya itu sendiri secara sempurna. Jadi Yesus ini seorang rabi, seorang guru, dan saya katakan dia seorang maha guru. Sampai hari ini tidak ada guru yang bisa menandingi pengajaran-pengajaran Yesus, baik dalam hal etika, dalam hal moral, dalam hal kebenaran,
bahkan tentang kerajaan surga, tentang banyak hal sekali. Tidak ada manusia atau para nabi yang bisa menjadi tandingan atau saingannya. Yang berikut kita melihat di dalam Alkitab, Yesus juga disebut sebagai Raja. Bahkan dikatakan dia Raja yang berkuasa di bumi di surga. Dia Raja yang memiliki otoritas penuh atas surga dan bumi, sebab Allah sudah memberikan kuasa itu kepadanya. Di mana kerajaan Yesus ini adalah kerajaan yang kekal, kerajaan yang tak berkesudahan. Itulah sebabnya Yesus sekarang di surga dan mempersiapkan tempat bagi yang percaya. Dan kelak nanti kedatangan yang kedua, Yesus akan menyatakan kerajaannya dan orang-orang percaya sebagai warga kerajaan yang menikmati seluruh anugerah kebaikan kasih daripada Allah yang hidup. Yang berikut kita melihat di dalam Alkitab, Yesus juga dikatakan sebagai seorang nabi. Yesus nabi artinya di sini Yesus pembawa berita kebenaran. Di mana berita yang dibawa oleh Yesus adalah berita tentang dirinya yang hadir di dunia ini sebagai kegenapan seluruh janji-janji Allah, sebagai kegenapan seluruh hukum Taurat, sebagai kegenapan seluruh karya penyelamatan penebusan, dan di dalam Yesuslah sebagai karya kerajaan surga sudah sempurna. Maka kita melihat bahwa berita atau ajaran atau kebenaran yang dibawakan oleh Yesus adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang tidak ada cacat celah. Sempurnalah kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Berbicara surga, berbicara kepada Allah, berbicara keselamatan, berbicara tentang dosa, berbicara tentang etika dan moral, itulah seluruh ajaran yang dibawa oleh Yesus sebagai nabi kebenaran. Bahkan saya katakan Yesus ini nabi yang tidak berdosa, nabi yang terkemuka di bumi di surga, dan nabi yang membawa kebenaran yang sempurna. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab kita juga menemukan Yesus dipanggil sebagai seorang Mesias. Mesias yang dijanjikan, Mesias yang berkuasa, Mesias yang akan menjadi raja, Mesias yang berotoritas, Mesias yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Jadi Yesus adalah Mesias, sang raja, di mana kerajaannya bukan berasal dari dunia, tetapi berasal dari surga. Dan inilah pengharapan seluruh umat perjanjian lama, dan sekarang menjadi pengharapan dan iman semua orang yang percaya. Yang berikut saya katakan bahwa Yesus juga disebut sebagai anak manusia. Dan hari ini, pada sesi ini, saya membahas topik ini, mengapa Yesus memakai gelar anak manusia untuk dirinya sendiri. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di antara begitu banyak gelar yang sudah saya sebutkan tadi, tentang gelar-gelar Yesus di dalam kitab Injil, namun gelar yang paling disukai Yesus dan yang paling sering dipakai oleh Yesus untuk dirinya adalah gelar anak manusia. Dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa Yesus lebih dari 40 kali memakai gelar anak manusia sebagai kata ganti aku atau kata ganti kepada dirinya. Mari kita lihat di sini contoh di dalam Matius 8 ayat 20. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus memakai kata ganti anak manusia menunjuk kepada dirinya. Demikian juga di dalam Matius 9 ayat 6 dikatakan, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi kita melihat di sini Yesus memakai gelar anak manusia untuk dirinya, untuk karyanya, dan untuk segala program-program Allah yang sempurna di dalam kehidupannya. Dikatakan juga dalam Matius 12 ayat 8, anak manusia, Tuhan atas hari Sabat, penguasa, pemilik atas hari Sabat. Anak manusia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya. Markus 13 ayat 26. Ayat ini berbicara ketika Yesus nanti datang kali yang kedua, menjadi raja di atas segala raja.
Tetapi dia tetap memakai anak manusia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya. Sebab kekuasaan sudah dimiliki oleh Yesus, yaitu kekuasaan di bumi di surga. Matius 28 ayat 18. Jelas sekali dikatakan di sana. Yang berikut dikatakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Ini juga berbicara Yesus kepada dirinya yang akan datang di akhir zaman, memakai gelar sebagai anak manusia. Itu. Kita lihat lagi di dalam Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kembali lagi di sini Yesus memakai kata gelar anak manusia sebagai kata ganti kepada dirinya. Demikian juga di dalam Yohanes 3 ayat 14. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Yesus kembali memakai gelar anak manusia terhadap dirinya. Dan ini tentu Yesus berbicara tentang kematiannya di kayu palang, di kayu salib. Yang berikut dikatakan oleh Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Di sini Yesus juga tetap memakai gelar anak manusia kepada dirinya ketika dia akan dipermuliakan oleh Bapa Allah kita melalui peristiwa salib dan kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Puji nama Tuhan. Inilah pernyataan-pernyataan Yesus. Dari antara 40 kali itu saya menunjukkan di sini bahwa Yesus memakai kata gelar anak manusia terhadap dirinya sendiri. Oke, puji Tuhan. Sekarang, mengapa Yesus lebih suka memakai gelar anak manusia untuk dirinya sendiri? Kalau kita membaca di dalam 4 kitab Injil, Yesus berkata, aku anak Allah, aku anak Daud, aku Mesias, aku ini. Dibanding dengan Yesus berkata anak manusia terhadap dirinya, sangat lebih banyak Yesus memakai gelar anak manusia. Tetapi tahukah kita bahwa gelar anak manusia ini merupakan sebuah gelar yang sangat-sangat penting, dan ini memiliki sebuah makna, sebuah pesan yang sangat besar nilainya dalam keimanan orang Kristen. Mengapa demikian? Mari kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini dikatakan ada keturunanmu, keturunan Hawa, keturunan Adam. Dan ini berbicara tentang anak manusia. Oke? Jadi di sini dikatakan akan datang seorang anak manusia yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa, itulah keturunan yang akan meremukkan kepala daripada ular. Jadi mengapa Yesus memakai gelar anak manusia kepada dirinya? Karena Yesus hendak menunjukkan kepada kita, hendak menyatakan kepada kita, bahwa dialah anak manusia yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Adam, dan di mana janji Allah kepada Adam tentang kelahiran seorang anak yang meremukkan kepala ular merupakan pengharapan seluruh umat dalam perjanjian lama. Dan Yesus berkata, akulah pengharapan seluruh umat perjanjian lama itu. Yang berikut kita baca di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan 15. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampaklah datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Mengapa Yesus memakai gelar anak manusia kepada dirinya?
ada kaitan dengan Daniel pasal 3 ayat 13, Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Di mana di sini dinubuatkan kepada Daniel akan datangnya seorang anak manusia, dan kepada anak manusia ini diberikan kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja, dan di mana segala suku, bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Dan ini berbicara bagaimana nanti Yesus di akhir zaman akan menggenapi ayat ini. Dan Yesus juga dalam pelayanannya sudah mengatakan bahwa dia pasti menggenapi Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat 15 ini. Dan itulah yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 dan Wahyu 14 ayat 14, di mana dikatakan, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Wahyu 14 ayat 14, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Jadi berbicara tentang anak manusia, maka Yesus memakai istilah atau panggilan itu terhadap dirinya, karena dialah yang datang diutus oleh Bapa menggenapi janji-janji Tuhan mulai sejak zaman Adam dalam Kejadian 3 ayat 15, juga di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 15, dan nanti akan disempurnakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 dan Wahyu 14 ayat 14. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa Yesus menjadi anak manusia menunjukkan bahwa program Allah, program penebusan, dan program Allah, program kerajaan, digenapi lewat kehadiran daripada Yesus Kristus itu sendiri. Puji Tuhan, ini sebuah kebenaran yang sangat mengagumkan saya, dan saya bagikan kepada Bapak Ibu bahwa arti gelar anak manusia untuk Yesus sesuatu gelar yang sangat agung, sesuatu gelar yang sangat mulia. Walaupun kita jarang mendengarkan orang berdoa di dalam nama Yesus anak manusia aku berdoa, amin. Selalu kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus anak Allah yang tunggal aku berdoa, di dalam nama Yesus Kristus juru selamat manusia aku berdoa, amin. Sangat jarang kita mendengar orang berdoa di dalam nama Yesus anak manusia aku berdoa. Setahu saya belum pernah aku dengar orang khotbah berdoa demikian. Belum pernah aku dengar orang berdoa begitu di mimbar atau dimanapun. Belum. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memakai gelar anak manusia untuk dirinya. Ini kesimpulannya adalah Yesus menyatakan bahwa dialah anak manusia yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa, yang akan datang untuk menebus dan membebaskan manusia dari kuasa dosa, serta membawa manusia masuk dalam program kerajaan Allah. Ya, yang berikut artinya adalah Yesus menyatakan dirinya lah anak manusia yang dinubuatkan Tuhan kepada Daniel, yang kelak akan memerintah sebagai raja segala raja, yang kekuasaannya tidak akan berkesudahan, kekal, dan kepadanya bangsa-bangsa akan mengabdi. Matius 28 ayat 18, Mazmur 72 ayat 11, Mazmur 102 ayat 23, Yesaya 16 ayat 5, Wahyu 11 ayat 15, Ibrani pasal 12 ayat 28. Di sanalah nanti Yesus akan menjadi raja di atas segala raja, dan dialah anak manusia yang menjadi raja, di mana kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya secara utuh dan sempurna kepada dirinya untuk kebaikan manusia yang sudah ditebusnya. Jadi Yesus menyatakan dirinya di sini sebagai raja yang memerintah di dalam kerajaan surga dan menyerahkan kerajaan itu kepada Bapa. Sebagaimana dituliskan Yohanes dari hasil pewahyuan Tuhan di Pulau Patmos. Nanti Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Jadi Yesus anak manusia menjadi raja di atas segala raja. Dialah yang menjadi kegenapan kurban program penebusan. Dialah yang menjadi kegenapan dan kesempurnaan program kerajaan surga.
Yesus menjadi raja di surga, dan orang yang sudah ditebus masuk dalam rencana Yesus menjadi warga kerajaan surga. Ini sebuah kebenaran yang sangat agung dalam keimanan orang Kristen. Tetapi ini banyak tidak dipahami oleh saudara-saudara kita yang meninggalkan kekristenan karena ketidakmengertian. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus datang sebagai manusia. Artinya firman jadi manusia untuk melayani manusia dan menjadikan dirinya sebagai kurban tebusan bagi keselamatan. Dalam keberadaan firman yang telah jadi manusia ini, Allah, Yesus memberikan teladan dan ajaran kerajaan surga, serta mempersiapkan, menjamin, menyertai setiap kita manusia untuk masuk dalam kerajaan surga. Sebuah kebenaran yang sudah direncanakan oleh Allah bagi kita, sedang sudah digenapi, dan terus akan terjadi nanti ketika Yesus datang kali yang kedua. Kita akan melihat, kita akan menyaksikan betapa agungnya Yesus Raja segala raja, betapa agungnya Yesus Sang Penebus yang sudah Allah berikan kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, yang tidak menerima Yesus sebagai anak manusia adalah antikristus, atau orang yang tidak memahami makna daripada Yesus sebagai anak manusia, sehingga mereka menolak Yesus sebagai anak manusia. Dikatakan Alkitab itu sebagai antikristus. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami dan menerima kebenaran ini, bahwa Yesus anak manusia yang dijanjikan kepada Nabi Adam ketika di Taman Eden sebelum diusir keluar. Dan ini menjadi pengharapan seluruh umat manusia sejak zaman Adam, akan datangnya seorang anak manusia sebagai penebus yang melepaskan, yang membebaskan manusia dari kuasa kegelapan, dari dosa, dan membawa manusia masuk dalam program kerajaan surga. Dan siapa yang menolak Yesus sebagai anak manusia yang dijanjikannya itu, mereka adalah antikristus, dan mereka pasti akan binasa. Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas bahwa Yesuslah anak tunggal Bapa. Yesuslah anak manusia. Firman menjadi manusia, menggenapi program penebusan dan menggenapi program kerajaan Allah yang Allah sediakan, rancangkan yang terbaik bagi kita yang percaya. Bersyukurlah kita orang Kristen yang memahami kebenaran ini. Dan kiranya bagi mereka yang belum memahami kebenaran ini, mari kita ajarkan, mari kita bagikan, mari kita tolong mereka supaya mengerti mengapa Yesus menjadi seorang anak manusia, mengapa firman hadir menjadi seorang anak manusia. Artinya sangat dalam sekali, yaitu dialah yang menggenapi janji penebusan dan janji program kerajaan surga yang Allah sudah berikan kepada Adam, yang menjadi pengharapan manusia sepanjang sejarah. Dan nanti Yesus datang kedua kali menyatakan program kerajaan surga yang sempurna bagi kita. Mari kita setia kepada Yesus. Mari kita beritakan Injil. Mari kita tolong mereka yang belum mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan ini. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Shalom.